Selamat siang kawan-kawan semua. Pada hari ini saya berkunjung ke satu tokoh, yang mana satu tokoh ini tidak bisa kita ragukan lagi dan tidak bisa dapat kita hiraukan lagi. Kalau sudah disebut namanya pemain bola, maka keluarlah dia. Saya mau ngajak berkenalan dengan beliau, mulai dari nama hingga asal-usul beliau. Dari manapun kami perkenalan dulu. Siapa namanya, Mas? Ya, kenalkan, nama saya Febriandi. Biasanya kalau di kampung saya dipanggilnya itu Yandi. Kalau di kampus biasanya ada lagi beda panggilannya, namanya VY. VY lah. Ya, tapi lebih akrab biasanya dipanggil Yandi. Ya, saya asli orang Mandi Angin, asli orang Banjar. Ya, gitu. Umur kalau boleh tahu umur? Alhamdulillah umur masih di angka 22. 22. Ya, 20 tahun lah. 22 tahun, mudah-mudahan dengan umur beliau 22 tahun bisa menjadikan beliau lebih bermanfaat, lebih giat lagi kepada sesama. Ngomong-ngomong, kita pada hari ini saya sedikit kagum dan saya sedikit tahu cerita beliau ini rumit. Waduh, rumit. Tidak bisa kita jelaskan satu persatu, tapi kita mencoba ulas kembali bahwa beliau adalah sosok seorang pemain bola di Kabupaten Banjar. Siapa sih yang nggak kenal dengan beliau? Waduh. Nama-nama beliau ini seringkali kita dapati kalau futsal atau bola pasti ada nama beliau. Febriandi yang sudah ada nama di tek-tekan Kabupaten Banjar. Nah, kalau boleh tahu sekarang menggeluti bidang olahraga apa selain bola? Oke, kalau sekarang itu masih fokus di cabang olahraga sepak bola. Terus lagi kita coba kemarin mengembangkan di sekolahan juga ada panahan. Ya, alhamdulillah di luar kita di sepak bola, tapi ada juga menambah basic-basic tentang panahan ya, sedikit-sedikit. Kalau bola ini saya tahunya Mas Yandi ini pemain bola ya. Iya. Nah, basic bola ini kan memang seringkali yang jadi tosokan adalah laki-laki. Bahkan kaum perempuan juga ada yang cinta bola. Nah, kalau dari Mas Yandi sendiri, ngomong-ngomong bola nih, sudah dimulai kapan tuh suka main bola? Ceritanya itu ya, awal ceritanya kan karena rumah saya halaman rumah saya itu kan ibaratnya jalan, lalu di depannya ada lapangan sepak bola. Nah, kebiasaan dahulu para remajanya ketika saya sekolah dasar lah, saya melihat para remajanya itu latihan sepak bola, bermain sepak bola. Oh, dilihat terasa seru gitu kan, memainkan bolanya cuma satu, tapi yang di dalam lapangan itu 22. Nah, dari itu terus berlangsung ke SMP. Jadi karena di Mandi Angin itu dahulu ada SSB ya, awalnya dulu ikut. SSB apa SSB, Mas? Lupa saya namanya itu, soalnya nggak ada nama kayaknya kemarin itu. SSB ya? Ya, SSB aja deh, sekolah sepak bola kemarin itu. Sekolah sepak bola. Terus suka karena pertama rame. Ketemu, ibaratnya punya teman baru. Jelas itu dari luar daerah, biasanya ada dari kampung sebelah misalnya ada. Terus lagi berlanjut ketika SMP kelas 3 kalau nggak salah, saya coba ikut ke SSB luar, yaitu di Matapura di SSB Barakat. Nah, di SSB Barakat timbullah lebih mencintai sepak bola karena di sana juga mendapatkan ilmu-ilmu kehidupan, biasanya tentang kerjasama, tentang toleransi. Nah, itu yang membuat diri saya itu mencintai sepak bola. Terus lagi bagaimana bersosialisasi dengan orang yang lebih tua, meskipun kita berada dalam satu tim. Nah, itu sih. Kalau ngomong-ngomong, kita kilas balik nih, kalau kecintaan sama bola tuh mulai dari kecil? Iya, mulai dari kecil. Umur berapa kira-kira? Atau sekolah tingkat apa? Itu kalau bisa disebut ya waktu SD lah. Sudah cinta nih ya, sama sudah bola. Suka ibaratnya nonton sepak bola di TV kan. Waktu itu lagi Gonzales yang masih muda-muda
masih ibaratnya masih gacornya lah. Gacor ya. Ya, masih gacor, masih awal-awalnya Eloko Gonzales di Indonesia kan. Nah, sudah suka gitu. Nah, otomatis ya kalau kita melihat kesukaan beliau dari kecil hingga sampai sekarang ini tidak bisa kita pungkiri lagi, bahkan prosesnya itu lebih jauh Mas lah. Iya, lebih jauh. Kalau pengen tahu nih, biasanya orang yang suka bola ini apa sih yang menjadi dasar, oh aku cinta nih terhadap bola. Bahkan ya, kalau kita lihat, ini kita habis kerja, susah-susah, Iya. ada pertandingan bola atau ada diajak main bola, terus mau terus Iya, itu kenapa Mas? Oke, kalau pribadi ya biasanya sepulang kerja atau dahulu sepulang sekolah, dahulu sepulang kuliah, Iya. terus sorenya kan latihan sepak bola. Ya justru dari sepak bola itu menurut saya timbul hormon-hormon kebahagiaan. Hormon Ya kebahagiaan. sesudah ketika bermain sepak bola kita bisa fun, kita menghilangkan stres. Nah, dari itu ya yang coba saya geluti. Jadi dahulu dan sampai sekarang masih tetap dijaga gitu. Kalau kita lebih jauh lagi Mas lah, Ya. kalau kita berbicara lebih jauh, bola ini kan di Kabupaten Banjar nih Mas Yahya, Mas Yandi ya, Iya. di Kabupaten Banjar, yang mana kalau di Kabupaten Banjar apa namanya Mas? Kalau boleh tahu? Klubnya ya. Iya. Kalau di Kabupaten Banjar ini kan ada klub yang sudah di Liga 2 kemarin, tapi tidak tahu juga kenapa, apa mungkin karena finansialnya. Ada dahulu namanya Matapura FC. Matapura Nah, FC. sekarang kan sudah berubah namanya menjadi Dewa United atau Dewa Matapura United. Nah, terus sekarang ini mencoba bangkit lagi nih. Ada Matapura dua FC. ya, ada dua klub ya di kompetisi Liga 3. Nah, alhamdulillah satunya itu masuk zona nasional, yaitu Persemar Matapura, dan satunya lagi Talenta Banua. Gitu. Nah, kalau Mas Yandi sendiri di mana masuknya tuh dari tiga tadi? Iya. Karir saya di Liga Amatir ya, bisa disebut Liga 3. Jadi 3. awalnya itu ketika saya masuk SSB Barakat, terus berproses kan. Nah, di awalnya itu saya ikut di Piala Suratin. Piala Nah, selagi Suratin. Matapura masih ada, Matapura FC masih ada, di umur kurang lebih U17, 17 lah. Suratin, U17, lalu berlanjut di awal-awalnya itu Talenta Banua. Nah, Talenta Banua di tahun pertamanya diikutkan jadi peserta atau jadi pemain junior lah, junior, main debutan kalau di bahasa olahraganya debutan. Lalu 1 tahun aja nih karena mungkin kurang nyaman. Lalu pindahlah saya ke Persemar Matapura. Nah, di Persemar Matapura alhamdulillah 2 tahun aja, 2 tahun. Karena juga mungkin karena kurang srek, mungkin karena dengan pengurus dan juga teman-teman juga pada keluar, jadi saya ikut juga keluar ya. Nah, lalu tahun ini kemarin ikut lagi sama Talenta Benua. Nah, tapi sayang tidak seefektif Persemar pada tahun ini. Iya. Ya, seperti itu. Kalau bola ini pasti ada tingkatannya Mas ya? Iya, ada. Nah, kalau perjalanan Mas Yandi ini mulai dari awal sampai akhir gimana? Tingkatannya dari awal, dari awal ya. Pertama kan dari awal dari yang tidak bisa main bola. Ya. Terus lagi ikut SSB, berkembang di situ latihannya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore biasanya. Berkembang. Alhamdulillah bisa ikut Liga Amatir lah. Liga Amatir. Walaupun belum bisa ke profesional. Kalau Liga 3 kan masih sebutannya Liga Amatir. Iya. Kalau Liga 2 sudah itu bisa dikatakan pesepak bola profesional lah. Nah, kalau saya ini masih di Liga Amatir, belum sampai profesional. Ya, Liga 3, masih Liga 3. Pengen tahu dong Mas, ada Liga 3, Iya. Liga 2, Liga 1 ada juga? Ada satu, Liga 1. Liga 3 ini tingkatannya apa? Liga 3 ini tingkatannya lebih di klub-klub yang ibaratnya masih berkembang klubnya, masih meraba-raba lah. Kalau Liga 2 kan, Liga 2 paling tidak dia sudah punya sponsorship yang bagus, manajemen yang bagus, punya stadion yang memadai. Nah, seperti itu. Liga 1. Nah, kalau Liga 1 ini sudah profesional, sudah bisa misalnya bermain dengan klub asing, misalnya dengan negara Malaysia dan sebagainya. Jadi orang-orang yang bisa masuk Liga 1 ini ya memang orang
profesional dalam porsinya gitu. Kalau Liga 3 ini ya Mas Yandi kan berada di posisi Liga 3. Iya. Liga amatir ya Iya, namanya. Liga amatir. Nah, kalau pengen tahu lebih nih, biasa aja kan siapa yang menonton bisa diajak tuh, siapa yang berpotensi Iya, bisa. jadi pemain bola. Nah, bisa aja belajar lebih dengan Mas Yandi ini. Nah, Mas Yandi ini adalah sudah tidak asing lagi di Kabupaten Banjar. Lagi-lagi saya mengatakan seperti itu karena beliau sudah tupoksinya itu sudah banyak di pemain bola. Nah, Mas, kiat-kiat Mas, kiat-kiat kalau orang yang mau ikut sepak bola, Iya. biasanya dasar apa dulu tuh? Oke, dasarnya lah. Pertama itu ya memang dasarnya cinta ya. Cinta. Mencintai apa yang pengen dia kejar, yaitu menjadi pemain sepak bola. Terus yang kedua itu rajin latihan, rajin belajar. Terus lagi sabar menikmati prosesnya. Jadi kan pemain sepak bola ini kan tidak sama seperti mie instan langsung jadi kan. Jadi ada proses di mana dia berlatih, Iya. terbentur nantinya. Nah, jadi seperti Cristiano Ronaldo kan dahulu dia cuma jadi tukang bersih cucikan motor, sekarang dia malah punya mobil yang begitu banyak kan. Nah, jadi mencintai dan terus lagi bersabar tadi. Terus lagi kalau kata orang Banjar itu jangan perajuan. Biasanya ada pelatih-pelatih yang menyebutkan atau mengetes mental si pemain itu, misalnya menyambat ya kata-kata yang kurang baik lah. Tapi kan itu sebagai pembentuk mentalnya. Jadi ada tiga kiat. Ya, 3 kiat lah. Yang Pertama tadi mencintai. yang kedua, Rajin. ketiga, Sabar. Oke, kawan-kawan juga sahabat juga yang lainnya yang masih berjuang, terutama untuk para pemain muda pesepak bola yang ada di seluruh tanah air atau di seluruh penjuru dunia. Saya di sini ingin memberikan beberapa motivasi ya, terus lagi juga semangat untuk kalian. Yang pertama, teruslah berproses, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba, karena kaki kita sama, kaki kita dua. Yang melebihkan adalah bagaimana tekad kita, bagaimana rasa ingin lebih baik lagi dan ingin menjadi yang lebih baik lagi. Jangan cepat puas, terus berlatih. Salam olahraga.